laku spiritual hakikat setelah manekung atau setelah gembira, itu yang paling mengerikan. Ketika terciptanya karma dan terjadinya reinkarnasi. Jadi bagi setiap putra kekudangan Romo yang sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju sucinya dan melanjutkan laku spiritual hakikat hidup ke laku suci menuju abadi, itu ada kejadian yang sangat mengerikan, bahkan bisa dikatakan amat sangat mengerikan, yaitu ketika terciptanya karma dan terjadinya reinkarnasi. Setiap makhluk hidup, terutama manusia itu tidak ada satupun yang bisa membebaskan dirinya dari yang namanya hukum sebab akibat atau karma. Siapapun, tidak peduli itu nabi bahkan dewa, nggak bisa menghindari yang namanya karma. Namun bagi seorang putra kekudangan Romo yang berhasil menyelesaikan laku murni menuju sucinya, seluruh yang disebut karma itu putus total menjadi sempurna. Nah, ketika lakunya berlanjut ke laku suci menuju abadi, bukan berarti di situ kita bisa langsung merdeka. Sebab karena itu setiap kadang yang selesai manekung atau gembleng itu saya bahasakan baru lahir dan sedang berdiri di ujung tanduk. Itu bahasa saya. Kenapa saya mengistilahkan seperti itu? Karena jika sampai tercipta sebuah karma, sudah pasti kejadian reinkarnasi akan terjadi. Dan ini amat sangat mengerikan. Nah, di bagian inilah pentingnya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang itu secara kontinu dan meluas. Karena hanya dengan teknik itu karma tidak akan tercipta. Rantai karma yang sudah terputus total, tidak nyambung lagi. Lah, praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang itu atau Romo ini berkaitan dengan kebersihan otak, hati, dan kelamin yang terjaga. Selama otak kita, hati kita, kelamin kita tidak terjaga kebersihannya,
maka sedikit demi sedikit rantai karma akan menyambung utuh lagi dan sangat kuat, sehingga tidak mudah untuk diputuskan yang kedua kalinya. Nah, kalau rantai karma ini sudah tercipta, maka yang namanya reinkarnasi nggak bisa dihindari. Nah, ini yang sangat mengerikan. Kenapa saya katakan mengerikan? Karena selama karma ini belum tertebus, selama karma ini belum selesai, maka selama itu kehidupan tidak akan pernah berakhir. Dan yang namanya kehidupan itu kompleks. Ada susah senang, sedih bahagia, kurang cukup, miskin kaya, sakit sehat, itu isinya kehidupan. Dan itu tidak akan pernah selesai selama karma ini belum tertebus. Yang lebih mengerikan lagi, setelah mati, yang kemudian mendapat kesempatan untuk bereinkarnasi, mendapat kesempatan untuk lahir kembali, kelahiran yang berikutnya ini tidak setampan wajah kita saat ini, tidak sebaik kondisi kita saat ini. Semisal contoh, pada kehidupan kita yang berikutnya, kita terlahir sebagai kecebong yang bodoh, sebagai cacing yang menjijikkan. Nah, karena wujudnya adalah wujud kecebong, karena wujudnya adalah wujud cacing, bagaimana mungkin bisa belajar berspiritual? Artinya, kemungkinan bereinkarnasi lagi akan terjadi. Semisal contoh, kecebong ini tadi dipatuk burung, atau cacing ini dicangkul oleh seorang manusia, mati kan? Kemudian dengan penuh kegelisahan dan kejenuhan menunggu kesempatan untuk bereinkarnasi. Setelah mendapat giliran bereinkarnasi lagi, wujud di kehidupan berikutnya lagi lebih parah lagi dari cacing atau kecebong. Dan ini akan selalu seperti itu selama karma ini belum terputus, sampai kita lahir kembali sebagai manusia. Karena hanya dengan kelahiran sebagai manusia kita bisa belajar spiritual. Selagi belum mendapat kesempatan untuk lahir kembali sebagai manusia hidup, tidak akan pernah bisa belajar yang namanya belajar berspiritual, tidak akan bisa. Artinya reinkarnasi ini kan selalu berjalan. Apa enggak mengerikan? Yang lebih sadis lagi, wujud di kehidupan berikutnya kita sebagai burung perkutut, kemudian dipelihara oleh cucu kita, tinggal dolanan yang jero kurungan. Kan nggak mengerikan? Wis bosan didol, ya didol sama yang beli nggak mau manggung, ulunya diberondoli terus didolnya patek kepelindes mobil. Dan seperti itu terus terjadi. Nah, sekarang pertanyaan,
Yang menjadikan karma itu tercipta apa? Sesuatu yang kita lakukan di luar kesadaran kita. Sesuatu yang kita lakukan di luar kesadaran kita. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang membantu rantai karma bisa tersambung kembali. Sebab karena itu saya selalu wanti-wanti pada setiap Adam yang sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju suci, bahwasanya berusahalah semaksimal mungkin untuk menjaga kebersihan otak, hati, dan nurani di dalam menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada apapun, siapapun, dimanapun. Untuk mengetahui kebersihan otak kita terjaga atau tidak, kebersihan hati kita terjaga atau tidak, kebersihan kelamin kita terjaga atau tidak, maka berhati-hatilah ketika keinginan atau kemauan atau kehendak itu muncul pada diri kita. Benang merahnya ada di sini. Maka berhati-hatilah ketika panjenengan berkeinginan atau muncul sebuah keinginan atau muncul sebuah kemauan atau muncul sebuah kehendak. Berhati-hati, karena itu adalah benang merah. Otak, hati, kelamin panjenengan terjaga atau tidak kebersihan. Bukan tentang kejadian, Mas Joko. Bukan tentang kejadian. Seperti yang diungkap tadi, tentang kehidupan berkeluarga atau suami. Dalam hal ini bukan tentang di atas kasur, tapi tentang keinginan atau kemauan atau kehendak sebelum di atas kasur. Jangankan tentang adat istiadat suami istri, kalau harus dipermerikan, membunuh pun bukan masalah jika keinginan membunuh itu Tuhan yang menginginkan, seperti yang dilakukan Kidir. Jangankan tentang adat atau tradisi berkeluarga, bersuami istri, membunuh sekalipun jika itu kehendak Romo, keinginan Romo,
kemauan Romo no problem. Jadi kesimpulannya, usah panjenengan pusing-pusing apakah otak saya kebersihannya terjaga apa belum, hati saya kebersihannya terjaga atau belum, kelamin saya kebersihannya terjaga atau belum. Ndak usah pusing-pusing ke situ. Kenali saja kehendak, kenali saja kemauanmu, kenali saja keinginanmu. Itu kehendak, kemauan, keinginan siapa? Barang siapa mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya sedepak. Artinya, ketika kita berusaha mencari tahu, memahami, mengenali kehendak atau kemauan atau keinginan kita, pasti yang berkehendak, berkeinginan, berkemauan itu akan memberitahu. Kecuali kalau kita tidak ambil tahu. Jadi bukan perkara makannya. Kehendakmu untuk makan itu kehendak siapa? Ini loh yang terpenting. Keinginanmu makan itu keinginan siapa? Itu loh yang terpenting, bukan makannya. Di luar niatan, di sini kita sudah menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang itu. Di luar niatan, hanya dengan mengenali kehendak kita, kehendak yang muncul dalam diri kita, kemauan yang muncul di dalam diri kita, atau keinginan yang muncul di dalam diri kita, kita sudah termasuk melakukan penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang. Di luar niatan, kita juga sudah menjaga kebersihan otak, hati, dan kelamin dari ego, pamrih, arogan, dan lalai. Dan itu tidak gampang. Apa yang sudah saya informasikan tadi itu bukan sesuatu hal yang gampang. Dibutuhkan kesungguhan berlatih secara kontinu. Jadi untuk bisa menempati ranah itu, untuk bisa menempati posisi itu, yang namanya patrap samadhi mijil soang sebelum tidur, patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur, sewaktu-waktu merasa tidak nyaman, takut, gelisah, ragu, sakit, melakukan patrap samadhi mijil sampurna. Dan rutinitas melatih diri dengan patrap samadhi manunggal jati tidak bisa ditinggalkan. Karena itu satu-satunya alat terbaik. Semakin kita mengenal
setiap kehendak yang muncul di dalam diri kita, semakin kita mengenal kemauan yang muncul di dalam diri kita, semakin kita mengenal keinginan yang muncul di dalam diri kita, semakin kita hafal dalan mijile Rama. Titik hotspot yang biasanya digunakan untuk mlebu metune Rama di bagian tubuh yang mana? Karena apa? Karena setiap kehendak, setiap kemauan, setiap keinginan siapapun itu, kemauan siapapun itu, kehendak siapapun itu, keluar masuknya dari satu lubang saja, satu titik lubang saja, yaitu lubang di mana Rama selalu macan mijil. Siapapun dia, kalau sudah mengetahui pintu gerbang mijilnya Rama, lah ini yang dimaksud abad langgeng tan penaning wahyu. Selagi belum mengetahui titik hotspot atau pintu gerbang mijile Rama, jangan bahagia dulu, karena 99% kemungkinan rantai karma bisa tersambung kembali. Jadi proses hidup yang paling mengerikan adalah terciptanya sebuah karma, terjadinya reinkarnasi. Tidak ada yang lebih mengerikan dari itu. Neraka yang digambarkan seperti itu, seperti ini dan bla bla bla, terlalu remeh dibandingkan dengan karma dan reinkarnasi. Nah, untuk menyempurnakan karma dan mengakhiri reinkarnasi inilah maksudnya Rama. Jadi Rama itu menginginkan semua putranya itu tersempurnakan karmanya, terselesaikan atau terhentikan reinkarnasinya. Kalau dalam bahasa spiritualnya, Tuhan menginginkan seluruh makhluknya itu terbebas dari reinkarnasi, terbebas dari karma, dan terhenti dari reinkarnasi. Untuk itu, spiritual diadakan, wahyu-wahyu diturunkan ke dunia untuk dipelajari, hanya untuk menyelesaikan karma dan menghentikan reinkarnasi, bukan untuk yang lain. Sehebat apapun spiritual seseorang, setinggi dan sekuat apapun spiritual seseorang, ketika dia tersandung karma, maka ketika itu juga dia jatuh. Disadari tidak disadari, dia dikejar saat-saat reinkarnasi. Setelah karma itu tercipta, disadari atau tidak disadari, dia dikejar-kejar saat-saat berreinkarnasi. Nggak peduli spiritual model apapun, setinggi apapun, sekuat apapun. Ketika karma itu tercipta, maka saat itu juga dia terjatuh. Kalau sudah jatuh,
reinkarnasi tidak bisa dihindari. Artinya di setiap saat dia dikelilingi oleh malaikat pencabut nyawa. Itu yang paling mengerikan di dalam proses laku spiritual hakikat. Nah, penyempurnaan karma dan penghentian reinkarnasi ini hanya dapat dilakukan dengan isrok mikrot kalau dalam bahasa spiritual, hanya dengan maneko, hanya dengan gembleng. Dalam artian laku murni menuju sucinya harus selesai, harus sampai ke suci. Kalau belum sampai ke suci, apapun alasannya nggak bisa. Menghindari karma itu nggak bisa. Kalau belum sampai ke titik suci, ini spiritual apapun. Spiritual apapun jika belum sampai di titik suci, belum sampai di ranah suci, belum fitrah, artinya belum suci. Maksudnya belum bisa menghindari karma, apalagi menghentikan. Nah, selama karma ini belum terhentikan, reinkarnasi tetap akan menjadi ancaman yang sangat mengerikan. Karena 99% wujud kita di kehidupan berikutnya itu belum tentu setampan ini, belum tentu secantik sekarang ini, belum tentu sebaik sekarang ini. Itu ngerinya reinkarnasi. Nah, kalau wujud reinkarnasinya atau wujud kelahiran di kehidupan berikutnya tidak sebagai manusia hidup, artinya nggak bisa belajar berspiritual. Dan itu akan memperpanjang waktu lagi. Hanya dengan sebagai manusia hidup baru bisa mempelajari spiritual. Nah, kalau reinkarnasinya itu tidak sebagai manusia hidup, apa nggak mengerikan? Apa nggak mengerikan jangka panjang? Dan tidak berhenti di situ. Selama kita belum memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi, anak cucu kita akan menjadi penanggung karma kita. Padahal anak cucu kita nggak tahu apa-apa. Lah, untuk mengantisipasi semuanya itu, segalanya itu dan seluruhnya itu, maka kenalilah setiap keinginan yang muncul dalam diri kita, setiap kemauan yang muncul dalam diri kita, atau setiap kehendak yang muncul dalam diri kita. Dengan begitu, kita akan mengerti, memahami, bahkan mengetahui terjagakah kebersihan otak, hati, dan kelamin kita. Dengan begitu, kita sudah melakukan penebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang. Ini tentang hal apa? Bahkan sampai ke keinginan minum.
Ketika tenggorokan kita mengalami dahaga, ketika tenggorokan kita mengalami haus, sudah pasti secara otomatis akan muncul keinginan untuk minum. Maka kenalilah keinginan minum tersebut. Itu dalam segala hal, bukan cuma tentang minum. Minum itu sebagai contoh saja. Termasuk adat atau tradisi berumah tangga. Bahasa saya ini bukan tentang apapun, ini tentang kesadaran itu bahasa saya. Kalau bahasanya Romo Sumono Sastro Hadijoyo, iki dudu opo wae iku dudu iki urip. Cemaknya sama. Ketika keinginan itu muncul, ketika kemauan itu muncul, ketika kehendak itu muncul, hidupkan kesadaranmu. Kalau kesadaranmu hidup, kamu pasti akan tahu itu keinginan siapa, itu kemauan siapa, itu kehendak siapa. Nah, kalau sudah tahu, simpulkan. Kesimpulannya, terserah sampean. Nah, kalau tahu itu kehendak amarah, kalau mau diikuti silakan. Yang penting berani resikonya. Yang penting mau karmanya. Nah, kalau tidak mau karmanya, lawang sudah tahu itu kehendaknya mutmainah, ya rasa dituruti toh. Kalau tidak mau karmanya. Wah, kalau kita hanya diperbolehkan mengikuti keinginan atau kemauan atau kehendak Romo, ya ora pernah numpak bojo jare sapa? Kata siapa? Siapa yang bilang? Nah, kalau kehendak Romo, kemauan Romo, keinginan Romo itu tidak ada satupun kehendak, kemauan, keinginan numpai bojo. Untuk apa Romo menciptakan lawan jenis? Kalau kehendak Romo, kemauan Romo, keinginan Romo tidak ada tentang minum. Nah, terus untuk apa? Untuk apa Romo menciptakan dahaga? Kalau tidak ada satupun kehendak Romo untuk minum, kalau tidak ada satupun kemauan Romo untuk minum, keinginan Romo untuk minum, lalu untuk apa Romo menciptakan haus, menciptakan dahaga? Maka beruntunglah para putra kekudangane Rama
yang sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju sucinya, karena seluruh karma tersempurna. Maka jagalah, jangan sampai karma itu tercipta lagi. Jadi kalau laku murni menuju sucinya sudah selesai, terus kita berbuat seenaknya, berbuat semaunya, nggak bisa seperti itu. Tidak bisa seperti itu. Sebab karena itu saya selalu memberikan motivasi kepada setiap putra kepudangannya Romo yang sudah berhasil menyelesaikan laku murni menuju sucinya, untuk berusaha menjaga kebersihan otak, hati, dan kelaminnya, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang itu kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Tujuannya apa? Nah, tujuannya yang barusan saya uraikan, agar supaya tidak tercipta kembali yang namanya karma. Karena kalau sampai karma ini tercipta kembali, maka kita akan terpelanting dari suci. Nah, kalau sudah terpelanting keluar dari ranah suci, maka kita akan dikejar-kejar yang namanya reinkarnasi. Kesimpulannya sederhana. Kenali keinginan atau kemauan atau kehendak yang muncul di dalam diri kita sewaktu-waktu. Dan itu menjawab semua, menyelesaikan semua. Karena apa? Karena keputusannya ada pada diri kita sendiri. Ketika kita mengetahui keinginan kita itu tadi bukan keinginan Romo, silakan ditentukan sendiri. Kalau kita mengetahui keinginan itu adalah keinginan Romo, juga silakan ditentukan sendiri. Dan saya tidak bisa memaksa panjenengan. Itu keinginan Romo, harus panjenengan ikuti. Itu keinginan mutmainah, harus panjenengan tolak. Itu saya nggak bisa seperti itu. Itu hak panjenengan. Panjenengan harus bisa memutuskan sendiri ketika mengetahui kehendak itu atau kemauan itu atau keinginan itu dari siapa. Nah, kalau di setiap kali keinginan, kemauan, kehendak ini muncul dan kita ketahui, kita pasti dapat melakukannya dengan tepat, orang meleset, orang meleset. Semakin sering tepat, semakin tahu lobangnya Romo Mijil. Nah, kalau sudah tahu lobangnya Romo Mijil, wah, itulah yang dimaksud Romo Putra. Bagi seorang Romo Putra, aslinya ya Romo Putra itu bukan seorang ya. Tapi gampang ya ngomong. Bagi seorang Romo Putra, apa sih yang mustahil? Tapi sebelum mencapai ranah itu, jangan sampai terus latih dengan sungguh-sungguh secara kontinu sampai mengetahui titik hotspot atau pintu gerbangnya atau titik lobangnya
Romo mijil. Nah sesungguhnya inti saripatinya Wahyu Pancagaib itu kan adanya di mijil ini kan. Ada di mijil. Selama yang mijil itu bukan Romo, ya jangan seorang sama macam lah. Selama yang mijil itu masih belum Romo, seorang sama orang kakean neko-neko macam-macam. Nah, kalau kita sudah sampai di ranah itu, sudah sampai di dimensi itu, nggak ada bedanya. Antara panjenengan dengan Romo nggak ada beda. Antara hamba dan Tuhan nggak ada bedanya. Antara makhluk dengan Tuhan itu nggak ada bedanya kalau sudah ada di posisi itu. Dan itulah kemauan Tuhan. Kemauan Romo itu seperti itu. Kitanya aja yang senang susah, mempersulit diri. Kesimpulan terakhir, kita nggak usah berpikir sulit, tidak usah berpikir rumit, tidak usah berpikir susah. Kenali saja setiap kehendak yang muncul dalam diri. Kenali saja setiap kemauan yang muncul di dalam diri. Kenali saja setiap keinginan yang muncul di dalam diri. Maka panjenengan akan manunggal dengan yang berkeinginan, berkemauan dan berkehendak. Jangan kendor semangatnya kalau belum sampai di situ. Jangan berhenti latihannya kalau belum sampai di situ. Kalau sudah sampai di situ, monggo kerso, karena panjenengan sudah memiliki pangos. Sangat pamit. Dan mari kita praktek bersama-sama. Kita buktikan bersama-sama. Saya pun sama, mungkin hanya beda, mungkin perbedaannya kalau panjenengan sedang belajar, kalau saya sedang memperlancar, itu aja bedanya. Nah, sampai sedang belajar kan, kalau saya sedang memperlancar, itu kok bedanya. Tapi kan sama-sama belajarnya. Sampai sedang belajar, saya sedang belajar memperlancar. Kalau saya sudah lancar, saya nggak bisa sakit. Nah, nyatanya saya masih bisa sakit, berarti kan saya belum lancar. Si sok kesandung berarti suruh lancar. Kalau saya mau tanya, Ya, yang berinkarnasi itu kawula saja Gusti atau kawula Gusti? Seandainya tadi kita berada pada dimensi kehidupan manusia, kemudian reinkarnasi berikutnya menjadi kecebong. Apakah di kecebong itu ada kawula Gusti juga? podoan. Sama saja. Sama saja. Semua makhluk itu makhluk hidup Punya. ada. Hanya saja selain manusia kan tidak bisa berspiritual. Tidak bisa.
Jadi sekalipun mengerti, sekalipun memahami, tidak bisa melakukan. Berarti yang reinkarnasi kawula Gusti Semua kecuali wujud, karena yang berganti kan wujud. Sudah bebas kita, sudah bebas kita. Apa itu? Perilakunya mati dalam hidup. Cekap nih. Ini tak. Luar biasa. Dari saya malam ini untuk seluruh kadang di Singaraja. Kenapa saya selalu memberikan motivasi tiada henti? Jaga kebersihan otak, jaga kebersihan hati, jaga kebersihan kelamin. Dan terus lakukan kebaikan-kebaikan. Atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Karena di dalam kehidupan dunia ini ada yang mengerikan. Dari semua yang mengerikan. Karena di kehidupan dunia ini ada yang ngeri dari semua yang mengerikan. Apa itu? Karma. Dan tidak ada satupun makhluk yang bisa menghindari karma. Kenapa karma saya masukkan dalam kategori mengerikan dari semua yang mengerikan? Karena bermula dari karma inilah reinkarnasi bisa terjadi. Dan sesungguhnya setiap manusia hidup, disadari atau tidak disadari, itu sedang menjalankan karma. Adanya di dunia ini adalah sedang menjalankan karma atau untuk menjalankan karma. Baik itu karma dari leluhur maupun karma diri pribadi. Nah, agar supaya menjadi sempurna dan abadi bersama Tuhan, kita harus keluar dari karma ini. Kita harus terbebas dari karma ini. Mulai dari karma-karma leluhur dan karma diri pribadi. Betapapun tingginya spiritual seseorang, ketika dia tersandung karma, maka pada saat itu juga dia jatuh. Dan ketika dia sudah jatuh oleh karma, maka dimulai sejak itu dia diancam reinkarnasi. Bentuk mengerikannya di mana?
bentuk mengerikannya di sini. Reinkarnasi adalah kelahiran kembali dari kehidupan sebelum atau sesudahnya. Kalau kehidupan kita saat ini adalah kehidupan yang pertama, dalam artian bukan manusia reinkarnasi, dan di dalam kehidupan ini kita terjerat karma, maka kejadian reinkarnasi tidak bisa dihindari. Ngerinya, iya kalau bentuk wujud kita di kehidupan berikutnya itu seganteng. Karena apa? Karena tidak menutup kemungkinan. Karena kita tidak punya kuasa. Dikarenakan kita tidak punya kuasa, maka tidak menutup kemungkinan. Wujud kehidupan kita, wujud diri kita di kehidupan berikutnya, di dalam reinkarnasi, bisa saja berwujud cacing, ayam, apa nyamuk. Kan bisa-bisa saja, karena kita tidak punya pilihan tentang wujud berikutnya. Kita tidak punya pilihan. Itu yang menentukan Tuhan dalam bahasa awamnya. Nah, ketika di kehidupan berikutnya wujud kita tidak sebagai wujud manusia dan setampan sekarang ini, katakanlah wujud kita sebagai cacing, dengan wujud sebagai seekor cacing, kan kita tidak bisa belajar berspiritual. Nah, karena tidak bisa belajar berspiritual, artinya kita tidak bisa menyelesaikan karma, tidak bisa menebus karma. Nah, karena tidak bisa menyelesaikan karma, reinkarnasi tetap akan terjadi, reinkarnasi tetap akan berjalan. Suatu ketika wujud kita yang sebagai cacing terputus oleh cangkulnya petani, mati. Nah, karena kematiannya masih dibungkus karma, maka dengan segala kejenuhan menunggu kesempatan untuk bisa bereinkarnasi. Ketika mendapat kesempatan bisa bereinkarnasi lagi, wujud berikutnya sebagai ayam. Dengan wujud seekor ayam kita kan tidak bisa berspiritual. Artinya kematiannya tetap akan bereinkarnasi lagi, karena karmanya tetap utuh, tidak tertebus atau tidak terselesaikan. Seperti itu terus. Apa tidak mengerikan? Dan siapapun itu tidak bisa menghindari ini. Bahkan dengan wahyu pancagaib sekalipun. Itu sebab saya katakan mengerikan. Karma hanya dapat diselesaikan dengan pencapaian suci.
selain mencapai suci, siapapun itu tidak bisa membebaskan diri dari yang namanya karma. Itu tidak bisa. Artinya kalau kita belum mencapai suci, betapapun hebatnya kita masih berdiri di atas karma. Artinya kita diancam dengan yang namanya reinkarnasi. Yang saya gambarkan mengerikan tadi. Sadisnya neraka yang digambarkan oleh berbagai macam keyakinan itu nggak ada apa-apanya dibanding reinkarnasi. Karena reinkarnasi adalah sesuatu yang melelahkan tanpa akhir. Selagi karmanya belum selesai, reinkarnasi akan terus terjadi. Nah, karena itulah saya selalu memberikan motivasi, bahkan tidak berhenti-berhentinya saya memberikan motivasi. Berusahalah semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk menjaga kebersihan otak kita atau pikiran kita, menjaga kebersihan hati atau batin kita, menjaga kebersihan kelamin atau syahwat kita, dan tidak henti-hentinya melakukan kebaikan-kebaikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Karena hanya dengan ini kita bisa mempertahankan suci. Karena hanya dengan itu kita bisa mempertahankan suci. Dan keduanya itu tidak bisa dipisahkan. Kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo yang kita lakukan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, dengan pikiran yang tidak bersih, tidak bisa. Dengan hati yang tidak bersih, tidak bisa. Dengan kelamin yang tidak bersih, juga tidak bisa. Sebab karena itu, bentuk motivasi dari saya, pertama, jaga kebersihan otak, hati, kelamin. Lalu, jangan pernah berhenti melakukan kebaikan-kebaikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Allah. Jadi penebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo ini kita lakukan bukan dengan pikiran kotor, bukan dengan hati kotor, juga bukan dengan kelamin yang kotor. Untuk itu, bagi seluruh kadang yang ada di Singaraja yang masih dalam tahap laku murni menuju suci, selesaikan. Karena hanya dengan mencapai suci kita terbebas dari karma. Karma-karma kita, karma-karma para leluhur kita menjadi sempurna. Sedangkan untuk yang sudah mencapai suci, dalam artian yang sudah selesai manekung atau sudah selesai gembleng, cara mempertahankan suci yang sudah dicapai adalah berusaha semaksimal mungkin, sekuat mungkin untuk selalu menjaga kebersihan otak, hati, kelamin, dan
kemudian melakukan kebaikan-kebaikan atau menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Allah kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Karena itu cara terbaik dan termudah untuk mempertahankan suci. Jika tidak menutup kemungkinan kita akan tersandung kembali dengan yang namanya karma. Nah, kalau kita sampai tersandung lagi dengan yang namanya karma, maka sejak saat itu kita jatuh. Dan ketika kita jatuh, maka kita akan diancam dengan yang namanya reinkarnasi. Nah, untuk memutus rantai karma yang kedua kali ini tidak mudah, tidak gampang. Karena itu jangan sampai kita terjebak karma lagi, jangan sampai kita tersandung karma lagi. Untuk yang sudah selesai laku murni menuju sucinya, yang sudah gembleng, yang sudah menepung. Untuk yang masih belum selesai laku murni menuju sucinya, segera selesaikan. Karena selama kita masih bergelut di dalam karma, kita tidak akan bisa menikmati ketentraman secara abadi. Kita hanya disenggol saja sama yang namanya tentram. Tidak bisa kita miliki secara abadi selagi kita belum menyelesaikan karma-karma tersebut. Nah, saya ingin di pesanggrahan ini disediakan waktu untuk gembleng waktu khusus untuk kadang yang ada di sini aja. Jadi tidak harus ke Jawa. Nanti bagian puncaknya bagian saya. Dengan begitu nanti panjenengan benar-benar bisa klik dengan wali pancakarya. Satu misal, ketika panjenengan melakukan patrap samadhi, mendapatkan ketentraman itu langgeng, tidak cuma disenggol, tidak hanya disentuh atau tersenggol, tapi bisa digenggam, bisa dimiliki secara langgeng, secara abadi. Dalam artian secara terus menerus. Tidak ada kalanya tentram, ada kalanya enggak. Ketika patrap samadhi, ada kalanya tenang, ada kalanya enggak. Tidak mengalami seperti itu. Nah, saya ingin di tempat ini diadakan laku gembleng untuk menyelesaikan laku murni menuju suci. Nah, nanti puncaknya sama. Jadi di sini cukup melakukan gembleng selama 7 hari. Nah, nanti puncaknya bagian saya. Nanti saya bantu dari Jawa. Jadi kadang Singaraja yang punya kesibukan tidak bisa ditinggalkan, tetap bisa menyelesaikan laku walaupun tidak ke Jawa. Nah, nanti kalau kadang di sini dikasih kabar. Cara lakunya nanti bisa ditulis patutnya, cara lakunya selama 7 hari gembleng itu nanti bisa ditulis. Nah, soal Uberampe, tahu Uberampe ya? Sarana prasarana selama gembleng silakan diatur sendiri. Misal tentang rokoknya, tentang makannya, silakan diatur sendiri. Gimana Pak? Iya, siap. Iya.
Kasihan kalau laku muhuni menuju sucinya nggak selesai, belum selesai, kasihan. Karena masih bergelut dengan karma itu tadi. Melakukan kebaikan akan diadili oleh kebaikannya, melakukan keburukan akan diadili oleh keburukannya. Nyamannya di mana? Kalau kita belum bebas dari karma, sebaik-baiknya karma tetap saja tidak nyaman, lawang sementara. Ya, ini kan untuk anak semua ya, sudah diberikan informasi sama Pak Ahmed kan 6 bulan itu 7 hari Ya, ini maaf Pak, selama Pak di sini kan bisa di sini lakukan 6 bulan yang ada. iya, maksudnya gemblengnya di sini. Iya. Gemblengnya di sini. Satu misal, mulai malam ini ada kadang yang gembleng kan. Iya. Ya, sudah langkah-langkahnya kan sudah dilakukan selama 7 hari. Nah nanti puncaknya kan di hari yang ke-8. Nah itu bagian saya dari Jawa. Nanti saya lihat. Ya, caranya seperti itu. Yang penting ada laporan. Hari ini ada kadang yang gembleng Pak Web, sekian orang. Nah, kan tinggal ngitung aja sampai 7 hari. Nah, nanti 8 harinya kan puncak. Berarti dituntun dari awal. Ya, saya nonton langsung dari Jawa. Ada sedikit tanya. Kalau kita melaksanakan menuju suci, murni menuju suci, caranya bagaimana? Lah ya itu nanti bisa ditulis cara-caranya. Ulang Ya, nanti bisa dilakukan di sini. Nggak harus ke Jawa. Itu selama 7 hari itu kan tadi dibilang bisa berhenti gitu lah istilahnya, nggak sampai Bisa istirahat. istirahat ya. Istirahatnya itu batasannya Tidur. bisa. Artinya nggak 24 jam gitu. Oh, ya bukan istirahat itu namanya. Jam 6 aja sampai jam 6 pagi juga sudah. Nah, tantangannya juga karena nanti Ini bisa sharing. enggak boleh Oh, itu. kerja. Orang-orang saja. Ya, enggak boleh berkegiatan. Jadi totalitas melakukan patrap samadhi selama 7 hari. Tunggu dulu ya. Jadi harus Ini harus kos di sini. tapi tidur Ya, nanti. ya, ini. Boleh tidur ini nanti. Nah, makanya soal sarana prasarananya Nanti diatur. ya silakan diatur selama gembleng. Iya, iya. Daripada mengepung Daripada ke Jawa jauh. untuk coba deh. Kan tidak piringan sama apa di sini yang ilmu yang nongkrong kita ingatkan jauh-jauh ke Ngembleng ke sana coba Oh, momennya luar biasa. iya 7 hari kan waktu singkat Ah, coba 3 bulan ke Coba kalau ke Jawa, coba perjalanannya sudah berapa jam? tempatnya luar biasa 7 hari ya artinya dalam 24 jam itu tidak semua dipakai bisa istirahat tidur berarti tidur makan, capek, makan nonton lapar, TV mau ngerokok ngerokok. keluar ke desa bisa keluar nggak boleh Nggak bisa. Tapi jangan nonton TV, nanti ngomong orang. 7 hari 7 hari Kan jelasnya bisa dikeluar. Mirip-mirip dengan nyepi. Mirip. Puasa. Enggak pakai puasa. Puasa kerja. Iya. Ya, makan rokok di kopi istirahat tidur nanti kan ada aturannya hari pertama aturannya begini hari kedua aturannya patrapnya begini Ya, hari iya. ketiga patrapnya begini terus tapi 1 hari full itu harus melakukan itu Iya. Tanpa diselingi bekerja. kalau bangun patrap dulu Berarti di tahap terakhir di ke-8 harinya itu sama dengan menekung, selesai menekung. Iya. Cuma proses ngeblongnya 7 hari di Iya, sini. iya. Berarti sudah puncaknya terakhir. Iya. Nah, ini nanti bagian saya tuntun langsung dari Jawa. Bagus juga. bisa tidur kalau udah keluar nggak bisa tidur
sosmed penuh Kecut ya. dan itu pun tidak ada. Wah, banyak loh patung di sini. Iya, iya Pak Bek, nanti saya. Ya. Tidak usah dipikir dulu, tapi Romo yang ngatur. Kalau sudah niatnya itu betul-betul Jangan semua. harus netral. Nah ini kan tergantung juga karena situasi kan sekarang hari ini kan mendadak ya, artinya baru pemberitahuannya seperti itu. Ya. Mungkin para kadangnya belum siap atau gimana. Ya, Seandainya nanti beberapa hari ke depan ada yang berkeinginan, Ya. masih bisa ya. Ya iya, Ya selamanya. Iya. Terus sampai Sampai semua. iya sampai semua. Sebenarnya ya, maaf ya, ini semua kebun bunga luar biasa. Nah, Ternyata 7 hari sih. Singkat. Ya apanya 7 hari sih. Itu logika apa mereka? 7 hari. anggap aja itu nyepi 7 hari. Kalau mana pun ada yang 4 bulan. Iya, 3 bulan. Dan kemarin tuh Lusta kan sampai 3 bulan ya. Ya itu sempat sih. Lusta Wawan tuh sampai Ini bisa tidur. Kalau mana bukan yang bermain kesadaran. Iya. Kalau gembel juga kesadaran. Ada kalanya ketika malam hari bisa tidur. Mungkin jam 12 sudah ngantuk bisa tidur. Kalau mana pun tidak. Harus benar-benar tahan nanti. kecuali di proses terakhirnya itu baru Full yang Sudah nggak pernah kan? sudah Indonesia ya. Harus Seperti di sana. Iya.